Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali teman-teman dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait bab algoritma dan pemrograman khususnya materi kali ini yaitu adalah perulangan atau bahasa Inggrisnya adalah looping. Biasanya dalam pemrograman dikenal sebagai looping gitu ya. Oke, tujuan pembelajarannya adalah kita akan memahami penggunaan perulangan. Jadi perulangan itu ada dua yang akan kita pelajari khusus untuk Python di sini. Ada perulangan for dan perulangan while gitu ya. Lalu nanti akan ada latihan membuat program sederhana gitu ya. Nah, perulangan di sini pada bahasa pemrograman khususnya Python, sebenarnya di semua bahasa pemrograman itu ada teman-teman yang namanya adalah perulangan di mana perulangan itu kita gunakan untuk mengulangi baris kode gitu ya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dalam Python di sini yang akan kita pelajari terdapat dua jenis perulangan, antara lain adalah for dan while. Nah, sekarang kita bahas dulu mulai dari yang pertama yaitu perulangan for. Jadi, perulangan for di sini dapat mengulangi baris kode apapun yang kita butuhkan berdasarkan batasan yang sudah kita tentukan dari awal. Jadi for di Python itu digunakan untuk mengulangi dengan batasan yang sudah pasti, sudah kita ketahui di awal gitu ya. Sedangkan kalau perulangan while di sini dapat mengulangi baris kode berdasarkan kondisi yang sudah dituliskan. Jadi kita nanti akan mengkombinasikan gitu ya. Kalau kita menggunakan while, kita akan kombinasikan menggunakan kondisi. Kemarin kita sudah belajar seleksi kondisi, ada if, elif, else ya. Oke. Dan di sini perulangan while di sini juga dapat mengulangi baris kode secara tak terbatas sampai memenuhi kondisi yang sudah dituliskan. Jadi kita bisa mengulangi sesuatu tanpa batas selamanya gitu ya sampai memenuhi kondisi tertentu yang kita inginkan baru perulangannya kita hentikan gitu ya. Nah, untuk codingannya nanti kita coba secara langsung. Jadi secara kesimpulan seperti ini. For itu adalah perulangan berdasarkan indeks. Nanti kita bahas indeks itu seperti apa. Dan batasan perulangannya mau berapa kali diulangi maksudnya itu sudah ditentukan dari awal. Kita mau sekian kali perulangannya gitu ya. Sedangkan kalau while dia adalah perulangan berdasarkan kondisional. Jadi dengan kondisi tertentu baru perulangannya kita hentikan. Seperti itu. Nah, batasan perulangannya adalah tidak ditentukan dari awal melainkan berdasarkan kondisi atau bahkan kalau tanpa kondisi, perulangan menggunakan while itu bisa tanpa batas selamanya, gitu ya. Nah, itu terkait teorinya. Sekarang langsung kita coba saja. Silahkan dibuka kembali Colab-nya, Google Colab-nya, lalu dibuka pada materi atau file sebelumnya. Seperti biasa, nanti kalau sudah terbuka, jangan lupa klik tombol connect di kanan atas. Nah, jadi sejauh ini kita sudah belajar, kemarin sudah belajar komentar, ada tipe data, variabel, input, operator, dan kemarin terakhir adalah kondisional atau seleksi kondisi di sini. Nah, sekarang dari text editor kalian yang paling terakhir, silakan diklik lalu di close code. Nah, kita beri tanda ini adalah nomor 7 secara poin materi Python. Ini adalah nomor 7 perulangan atau looping. Nah, tapi karena di sini perulangan ada dua jenis, kita beri seperti ini aja. Jadi 7.1 adalah perulangan untuk for. Oke. Nanti 7.2 adalah perulangan untuk while, gitu ya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar cara menuliskan for. Tapi sebelum ke situ seperti ini konsepnya. Kemarin kita sudah belajar cara print, contohnya misal print selamat pagi kemarin contohnya. Ini kalau kita jalankan akan muncul selamat pagi pada output yang dapat dihasilkan di sini gitu ya. Jadi selamat pagi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita ingin mencetak di bawah selamat pagi ini ingin kita cetak selamat pagi satu kali lagi gitu ya. Mungkin insting kalian akan menyampaikan kopas saja Pak gitu ya. Misal kita copy lalu kita paste di sini gitu ya. Kita jalankan ternyata benar hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bagaimana kalau 5 misal? Oke, dikopas lagi sebanyak 5 kali. Seperti ini. Kita jalankan, hasilnya tetap sesuai. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menuliskan selamat pagi sebanyak 1000 kali misal? Apakah akan kita lakukan seperti ini gitu ya? Nah, ini akan terlalu lama, selain itu akan menghabiskan resource kita kalau kita
ngodingnya langsung di laptop gitu ya. Kebetulan kita ngodingnya di website. Jadi yang dibebani adalah website dari Google Colab ini sendiri atau server dari Google di sini nanti gitu ya. Tapi kalau kita ngoding di laptop secara langsung menggunakan VS Code, ini akan memakan memori kita gitu ya. Selain itu ya juga tidak efisien, kita nanti akan capek gitu ya. Nah, disinilah datang yang namanya fungsi for gitu ya. Jadi for itu bisa mengulangi hal-hal seperti ini. Caranya silakan tinggal dituliskan for spasi in, maaf, for kita tuliskan indeksnya setelah for. Jadi bisa menggunakan apapun terserah kalian namanya. Tapi karena kali ini kita masih belum mempunyai konteks, sementara kita tuliskan variabel x seperti ini. For x spasi in spasi range lalu buka kurung. Nah, ini mau kita ulangi berapa kali? Misal kita untuk sebagai contoh dulu kita ulangi 3 kali dulu gitu ya. Ini kita hapus 3 kali dulu. Nah, sama layaknya if, kalau kita ingin menambahkan codingan di dalam for harus ada titik 2 di sini. Jadi titik 2 baru kita enter. Nanti kita tuliskan print selamat pagi karena tadi yang ingin kita buat adalah seperti ini gitu ya. Ini menyesuaikan nanti kebutuhan untuk perulangan untuk mengulangi apa gitu ya. Nanti disesuaikan di dalam sini. Ini kalau saya jalankan nanti akan muncul selamat pagi sebanyak 3 kali gitu ya. Jadi kalau ini saya ganti menjadi 10 akan ada selamat pagi sebanyak 10 kali. Jadi ini jauh lebih efisien daripada harus kita kopas seperti tadi gitu ya. Kalau mau ada 1000 pun atau 100 dulu deh sementara. 100 kita jalankan. Nah, ini akan muncul selamat pagi sebanyak 100 kali gitu ya ke bawah. Nah, ini bisa kita kalau mau silakan dihitung gitu ya. Ini ada 100 selamat pagi. Ini adalah konsep dari for. Kembalikan dulu menjadi 3. Ini adalah konsep dari for gitu ya. Mengulangi codingan apapun yang ada di dalam for. Kalau kita tambah lagi, misal kemarin contoh di awal kalimatnya adalah semoga harimu menyenangkan. Misal, kalau kita jalankan tampilnya adalah seperti ini. Selamat pagi, semoga harimu menyenangkan sebanyak 3 kali. Oke. Selanjutnya tadi saya membahas indeks di PowerPoint gitu ya, ada indeks. Ini adalah indeks. Ini adalah variabel indeks yang mana penamaannya kita sesuaikan dengan konteksnya nanti. Karena sekarang belum punya konteks, berarti menggunakan X atau apapun yang kalian inginkan. Boleh I biasanya kalau perulangan, I juga boleh, atau apapun itu. Sekarang saya prefer menggunakan X seperti ini. Untuk mengetahui apa sih sebenarnya indeks dan berapa sih nilainya, kita coba aja kita cetak gitu ya. Misal, kita gabungkan pencetakannya dengan selamat pagi di sini. Jadi sebelum selamat pagi saya tampilkan X. Jangan lupa koma. Oke, kita jalankan. Ternyata X itu adalah angka berurutan, indeks angka berurutan dimulai dari angka 0. Jadi kalau ada 3 kali perulangan berarti 0, 1, dan 2. Nah, biasanya sebagai programmer, indeks ini kita gunakan untuk penomoran biasanya gitu ya. Untuk nomor tabel dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana Pak? Kan nomornya dari 0 gitu ya. Kalau kita kan biasanya nomor dari 1 gitu ya. Sederhananya aja, tinggal X di sini yang kita cetak tambahkan saja dengan 1 gitu ya. Jadi otomatis indeksnya akan dimulai dari 1 sekarang. Tapi yang harus kalian ingat baik-baik gitu ya. Dalam pemrograman indeks itu selalu dimulai dari angka 0. Nah, karena ini sudah kita modifikasi jadinya seperti ini. Oke. Itu saja untuk for. Sebenarnya nanti ada for memanfaatkan for untuk list, tapi itu masuk di materi selanjutnya. Nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Sekarang silakan di plus code lagi. Kita plus code, berarti ini kita tandai sebagai 7.2 perulangan atau looping menggunakan while. Oke, sebagai contoh, misal kita ingin membuat aplikasi untuk menghitung sudah berapa kali sih kita mengelilingi sebuah lapangan gitu. Jadi aplikasi counter namanya, aplikasi menghitung. Jadi kalau mau keliling lapangan, kita buat variabel dulu. Nama variabelnya adalah jumlah keliling misal. Nah, asumsikan kita masih diam nih, kita masih belum mulai berkeliling. Berarti variabel jumlah keliling, jumlahnya bernilai
0 karena kita masih belum berkeliling gitu ya. Sementara dibuat ini dulu. Sekarang cara penggunaan while-nya adalah langsung saja tuliskan while. Oke. While di sini bisa langsung kita tuliskan kondisinya layaknya if kemarin gitu ya. Kemarin kan kita pakai nilai gitu. Sekarang kita pakai jumlah keliling. While jumlah keliling masih kurang dari 3 ya, masih kurang dari 3 berarti kita tambahkan. Nah, ini saya tuliskan dulu nanti saya jelaskan secara detail. Plus sama dengan 1. Nah, lalu kita print sudah berkeliling sebanyak jumlah keliling. Jangan lupa koma untuk menggabungkan jumlah keliling, koma, kali. Nah, saya jalankan dulu kira-kira tampilannya seperti apa supaya ada gambaran. Ternyata tampilannya seperti ini. Sudah berkeliling sebanyak 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Mengapa bisa demikian? Kita bahas tiap barisnya sekarang. Oke. Jumlah keliling di awal nilainya adalah 0 di sini. Diperiksa dan diulangi menggunakan while selagi gitu ya. Atau jika juga bisa. While jumlah keliling jika 0, di sini masih 0. Jika 0 gitu ya. Ketika masih 0 kurang dari 3, apakah benar 0 kurang dari 3? Jawabannya adalah benar gitu ya. Berarti konsepnya sama seperti if, semua yang ada di dalam ini akan dijalankan. Oke. While 0 kurang dari 3, benar, berarti jumlah keliling plus sama dengan 1. Ini yang saya perlu jelaskan, maksud dari codingan baris di atas ini adalah jumlah keliling sama dengan nilai dia yang saat ini atau jumlah keliling itu sendiri ditambah dengan 1. Maksudnya seperti ini formulanya, tapi dipersingkat menggunakan seperti ini di dalam pemrograman. Jadi sekarang jumlah keliling kan nilainya adalah 0. Berarti jumlah keliling sekarang saya tuliskan juga di bawahnya. Berarti sekarang jumlah keliling nilainya kan sekarang adalah 0. Gitu ya. Sekarang nilainya adalah 0 berarti ditambahkan dengan 1. Berarti sekarang jumlah keliling nilainya adalah 1. Oke. Kita bahas lagi dari awal saja supaya mulai paham gitu ya. Jumlah keliling sekarang nilainya adalah 0, diperiksa selama 0 kurang dari 3, benar gitu ya, 0 kurang dari 3 berarti semuanya dijalankan. Jumlah keliling plus sama dengan 1. Yang terjadi adalah jumlah keliling sekarang nilainya adalah 0, berarti ditambah dengan 1, nilainya sekarang menjadi 1 gitu ya. Maka dari itu ketika sampai di baris ini dicetak, sudah berkeliling sebanyak jumlah keliling dicetak nilainya adalah 1. Hasil dari penjumlahan ini tadi gitu ya. Oke, ini sudah selesai dicetak, sudah sampai di sini sekarang posisinya. Konsep dari while, kalau barisnya sudah habis, dia akan kembali lagi ke atas, kembali lagi ke while. Diperiksa lagi. Jumlah keliling sekarang nilainya sudah menjadi 1 terakhir tadi. Apakah 1 kurang dari 3? Ternyata masih benar. Berarti semua yang ada di dalam ini akan dijalankan gitu ya. Berarti sekarang jumlah keliling saat ini ditambah dengan 1. Artinya jumlahnya saat ini kan adalah 1. Ditambah dengan 1, berarti sekarang nilainya adalah 2. Maka dari itu ketika dicetak, di print, sudah berkeliling sebanyak 2 kali. Asalnya dari sini tadi, gitu ya. Oke, baris kodenya sudah habis. Berarti kembali lagi ke while di atas. Jumlah keliling sekarang bernilai 2. Apakah 2 masih kurang dari 3? Ternyata masih iya, gitu ya, masih benar. Berarti dijalankan lagi semuanya. Jumlah keliling yang saat ini nilainya adalah 2 ditambahkan dengan 1. Jadinya adalah 3 di sini. Print sudah berkeliling sebanyak 3 kali. Nah, konsepnya seperti itu. Barisnya sudah habis, kembali lagi ke awal. Sekarang nilainya sudah menjadi 3 di sini. Apakah 3 kurang dari 3? Jawabannya adalah salah gitu ya. Karena 3 setara dengan 3, tidak kurang dari 3 gitu ya. Berarti kalau ini sudah tidak terpenuhi, sama layaknya if kemarin, semuanya sudah diabaikan gitu ya, atau dihentikan. Oleh karena itu hasilnya adalah seperti ini.
Nah, kalau masih kurang jelas, ulangi lagi videonya gitu ya. Diulang dari ketika saya menjelaskan dari awal sini. Gitu ya. Insya Allah nanti akan paham. Ini konsep dari while gitu ya. Jadi kalau for kita udah tahu, kita tuliskan batasnya berapa, langsung di print aja. Kalau while seperti ini. Tapi sekarang untuk menambah pemahaman kalian gitu ya, kenapa while berbeda dengan for, saya tambahkan kode baru. Ini boleh kalian ikuti gitu ya. Saya tuliskan yang ini tadi, saya kopas di codingan baru ini, di text editor baru. Nah, ini saya beri tanda di atas bahwa ini menggunakan for gitu ya. Ini menggunakan for. Nah, kalau saya cetak, hasilnya seperti ini. Nah, di bawah juga saya tambahkan, tapi di sini yang menggunakan while. Nah, ini cuma penanda aja, teman-teman. For while. Oke, kita pakai cara yang ini tadi. Oke, kita pakai cara yang ini. Oke, nanti akan munculnya seperti ini. Nah, kita modifikasi yang ini sekarang. Kita sesuaikan, kita samakan dengan ini. Sudah berkeliling sebanyak, gitu ya. Sudah berkeliling sebanyak. Tinggal kita X plus 1. Kelilingnya sama-sama 3 kali, gitu ya. Kita jalankan. Nah, perhatikan. Oh, di sini kurang teks kali aja. Kali. Sekarang perhatikan di bagian output di sini. Perhatikan bagian output. Kalau teman-teman perhatikan hasilnya sama persis gitu ya. Kita mau pakai for hasilnya sama persis. Kita mau pakai while juga hasilnya sama persis seperti ini. Tapi kalau dari codingan, saya rasa teman-teman, saya sudah tahu gitu ya. Teman-teman akan memilih codingan yang mana gitu ya. Pasti akan memilih yang for karena jauh lebih mudah daripada yang while gitu ya. Lalu apa Pak fungsinya kenapa harus ada for dan harus ada while gitu ya. Nah, sekarang kita ambil contoh selanjutnya. Silakan di plus code lagi. Jadi dalam while itu ada yang namanya while true, teman-teman. Ini adalah sebuah perulangan tanpa batas. Kalau saya print selamat misal di dalam while true, yang terjadi adalah akan mencetak selamat ini selama-lamanya gitu ya. Nah, perhatikan di sini aplikasinya terus berjalan. Ini selamat terus-menerus dicetak di sini. Begitu ya. Oke. Perulangan tanpa batas ini dapat kita hentikan ketika memenuhi kondisi tertentu yang kita inginkan nantinya. Seperti itu. Sebagai contoh, misal kita akan membuat seperti ini, teman-teman. Kita akan buat, ini saya hapus, kita akan membuat variabel angka yang menampung input. Karena angka kita pakai int, jangan lupa, int, input, masukkan angka 0 gitu ya. Yang kita minta dari pengguna adalah pengguna harus dan wajib memasukkan angka 0. Jika tidak memasukkan angka 0, ini akan diulangi terus-menerus tanpa batas sampai penggunanya memasukkan angka 0. Artinya, di sini ada kondisi di mana kalau 0, perulangan ini kita hentikan. Seperti itu maksudnya. Jadi, sebagai contoh ini saya jalankan dulu. Kalau masih seperti ini akan terus-menerus diulangi gitu ya. Akan terus-menerus diulangi masukkan angka 0 ini. Sekarang kita tambahkan kondisinya menggunakan yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu if dan else. If angka asalnya dari ini, if angka asalnya dari atas ini, sama dengan 0. Nah, kalau yang dimasukkan pengguna adalah 0, jangan lupa titik 2, kita hentikan perulangannya menggunakan perintah break namanya. Jadi break seperti ini. Artinya perulangannya kita hentikan. Kita tes dulu gitu ya, sementara kita tes dulu. Masukkan angka 0, kita ketikkan 0, kita enter. Aplikasinya berhenti gitu ya. Nah, konsepnya seperti ini. Oke, tapi sebelum itu, sebelum di break, kita print dulu. Terima kasih misal gitu ya. Terima kasih misal. Oke, kita coba lagi, kita masukkan 0, dia akan mencetak terima kasih dan aplikasinya berhenti. Seperti itu. Sedangkan kebalikannya, kalau kita tidak masukkan angka 0, contohnya 9, 8, 5, maaf, 4, dan seterusnya, aplikasinya akan terus-menerus diulangi gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini kita beri else selain 0 gitu ya, selain 0, karena syarat yang awal adalah 0. Misal kita print
harus memasukkan angka 0, misal seperti ini. Gitu ya. Kita coba jalankan lagi. Nah, kita misal masukkan 9. Nah, aplikasinya akan menampilkan harus memasukkan angka 0, 7, 11 misal, 12. Kalau teman-teman perhatikan, yang terjadi di sini adalah kita sebagai programmer tidak akan pernah tahu penggunanya akan menyalahkan inputan ini sebanyak berapa kali. Artinya, kesimpulannya kita tidak tahu batas perulangannya berapa kali. Oke, berarti itulah kapabilitas atau kemampuan yang bisa dilakukan oleh while dan tidak bisa dilakukan oleh for. Karena kalau pakai for dari awal kita sudah tahu batas maksimalnya harus berapa kali, seperti itu. Oke, ini adalah contoh penggunaan dari while true. Kita coba sekali lagi. Kalau 5 dia muncul harus masukkan angka 0 gitu ya. Sedangkan kalau 0 muncul terima kasih aplikasinya berhenti. Nah, ini salah satu contoh penggunaan while true. Sekarang contoh terakhir di sini adalah di plus code lagi. While true ini bisa kita manfaatkan untuk mengulangi sebuah aplikasi kalau aplikasinya sudah selesai. Sebagai contoh misal mungkin pernah teman-teman membuka aplikasi, anggaplah kalkulator, kita menghitung, lalu ketika selesai aplikasinya bertanya, apakah masih mau menghitung ulang gitu ya? Apakah mau mengulangi aplikasi dan sebagainya? Nah, kita bisa manfaatkan while true di sini gitu ya. Di sini saya akan beri template untuk teman-teman gunakan ke depannya gitu ya. Jadi, kalau butuh perulangan aplikasi tinggal kopas codingan ini. Jadi konsepnya seperti itu. Saya tandai bahwa ini adalah awal program dan di sini adalah akhir program. Artinya, apapun aplikasi yang teman-teman buat nanti, posisinya ada di sini, gitu ya. Apapun aplikasinya, posisinya nanti ada di sini. Nah, kita buat logiknya sekarang. Kita buat variabel ulang, gitu ya, karena kita akan bertanya mau diulangi atau tidak, sama dengan input apakah ingin mengulangi program. Kita beri opsi teman-teman. Pengguna harus memasukkan apa gitu ya. Sebagai contoh, Y untuk ya gitu ya. Dan T untuk tidak. Jadi pengguna boleh memasukkan Y atau boleh memasukkan T. Seperti itu. Oke, kita coba jalankan dulu. Nanti munculnya seperti apa. Nah, sudah benar munculnya nanti seperti ini. Sekarang kita buat logiknya mirip seperti ini gitu ya. Sebenarnya sama gitu ya. Kita tinggal menyesuaikan kondisinya apa yang dibutuhkan. Nah, jadi kita pakai lagi if di sini. Variabelnya ditulis if ulang sama dengan oke. Y, jangan lupa petik karena kita pakai string. Kalau Y berarti aplikasinya logikanya adalah dilanjutkan gitu ya, diulangi dari awal lagi gitu ya. Jangan lupa titik 2. Kalau kita mau melanjutkan ke baris selanjutnya tanpa menghentikan programnya, atau kalau tadi menghentikan menggunakan break, sekarang kebalikannya yaitu menggunakan continue. Maksudnya lanjut aja ke baris selanjutnya, seperti itu. Jadi ini yang terjadi kalau pengguna memasukkan Y. Sedangkan elif ulang, kalau dia sama dengan n, maka kita hentikan aplikasinya, gitu ya. Nah, kita hentikan menggunakan break. Jangan lupa biasakan, misal kita print terima kasih, gitu ya. Terima kasih. Kasus selanjutnya bisa aja pengguna memasukkan selain Y, maaf bukan N, tapi T di sini. Ya atau tidak, gitu ya. Bisa saja penggunanya memasukkan selain Y atau tidak, misalnya K gitu ya, F dan sebagainya. Tinggal diatasi menggunakan else. Ini sudah berkali-kali kita lakukan. Misal invalid, sederhananya seperti ini aja. Invalid, jangan lupa kita break juga. Gitu ya. Sederhananya aplikasinya adalah seperti ini. Anggaplah aplikasi kita sekarang adalah untuk mencetak selamat pagi gitu ya, misal. Kita coba jalankan. Nah, ini adalah aplikasi kita. Dalam kasus nanti aplikasinya pasti panjang karena codingannya pasti panjang di sini ke bawah gitu ya. Intinya harus di antara awal program dan akhir program. Sekarang kita tes. Kalau kita masukkan Y, apa yang terjadi kira-kira?
Nah, ternyata aplikasinya diulangi karena kita menekan Y, gitu ya. Kita coba lagi Y, diulangi lagi. Sedangkan kalau T, aplikasinya akan menampilkan terima kasih dan berhenti, gitu ya. Sedangkan kalau selain Y dan T, kita coba aja. K misal. Nanti jadinya invalid. Aplikasinya juga sederhananya kita hentikan saja, gitu ya. Oke. Tapi bagaimana kalau misal ini yang kita lakukan? Apakah ingin mengulangi program? Saya masukkan Y. Ternyata invalid. Ada yang teliti kira-kira? Nah, kalau kita perhatikan ternyata yang dimasukkan pengguna adalah Y besar, gitu ya. Sedangkan kondisi kita mintanya adalah Y kecil seperti ini, gitu ya. Cara mengatasinya sangat sederhana. Inputan ini kan konsepnya seperti ini. Saya ulangi lagi. Kalau kita masukkan Y, kita enter Y ini, Y sekarang akan masuk ke dalam input dan disimpan di dalam variabel ulang. Konsepnya seperti itu, gitu ya. Y besar apakah sama dengan Y kecil? Tentu saja beda, gitu ya. Di Python ada namanya case sensitive, kemarin sudah dijelaskan. Jadi caranya input ini kita jadikan huruf kecil. Di belakang tinggal tambah titik. Maaf, pakai titik. Tambahkan fungsi lower. Buka kurung, tutup kurung. Artinya yang tadinya Y besar masuk ke input, dia dikecilkan dulu. Sehingga sekarang ulang isinya adalah Y kecil, gitu ya. Ketika diperiksa apakah Y kecil sama dengan Y kecil, jawabannya benar. Berarti aplikasinya akan berjalan sesuai kebutuhan kita. Kita coba lagi. Kita masukkan Y besar. Nah, aplikasinya sudah berulang. Tadi kan larinya malah ke invalid, seperti itu. Oke, kebalikan dari lower, just in case kalian butuh nanti adalah namanya upper. Gitu ya. Jadi lower dan upper. Oke, ini template yang akan kita gunakan. Jadi disimpan baik-baik template ini karena nanti ke depannya ketika kalian sudah ngoding butuh template ini untuk mengulangi program, kalian tinggal ambil ini, gitu ya, ambil kopas lalu buat aplikasinya di sini seperti itu. Oke, itu saja untuk perulangan materinya. Sekarang kemarin kalian sudah coba ini kalau masih ingat latihan if else di mana ada ucapan selamat pagi, siang dan malam. Kalian coba sekarang terapkan perulangannya sekarang. Contohnya seperti ini. Nah, kemarin aplikasinya adalah seperti ini. Pilih ucapan 1, 2 atau 3. Saya pilih 1 misal. Tampil selamat pagi. Nah, ternyata ada perulangannya sekarang. Apakah ingin mengulangi program? Kalau Y, berarti aplikasinya diulangi lagi dan sebaliknya. Artinya, kalian sekarang tinggal menerapkan apa yang tadi saya buat, gitu ya. Seperti ini, template ini. Kalian tinggal masukkan aplikasi yang kemarin kalian buat di dalam sini. Seperti itu. Silahkan dicoba. Semoga itu dapat menambah pemahaman kalian. Sekian untuk materi kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.